Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurhani Dwi Artanti dan teman saya Jomarni dan Elizabeth. Di sini saya akan menjelaskan tentang era waktu geologi. Kisah kehidupan di bumi telah berlangsung sekitar 4 miliar tahun yang lalu, dan kita manusia hanyalah cerita terakhir dari kisah ini. Hamparan waktu yang luas yang tertutup oleh sejarah kehidupan sangat sulit bagi kita untuk memahaminya. Para ilmuwan berpikir keras hanya mencoba membayangkan apa yang terlihat ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Jadi, untuk membantu kita memahami seluruh kejadian di masa lalu, para ilmuwan menggunakan rekam jejak yang ada di batuan. Dengan melihat lapisan di bawah kaki kita, ahli geologi telah mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian penting sejarah kehidupan dari keragaman evolusioner hingga peristiwa kepunahan yang menghancurkan. Lalu, pernahkah kalian penasaran bagaimana para peneliti bisa tahu umur bumi, prasasti, atau benda-benda purba lainnya? Padahal jelas, mereka belum lahir pada saat itu. Atau mereka hanya asal tebak? Nah, ternyata pengukuran umur benda bisa dilakukan secara ilmiah tanpa perlu time travel, yaitu dengan teknik dating. Teknik dating sendiri dibagi menjadi dua, ada relative dating dan absolute dating. Relative dating ini, para peneliti bisa membandingkan aneka periode sejarah, misalnya dari prinsip perbedaan lapisan tanah. Relative dating menggunakan bantuan ilmu geologi. Kita bisa memperkirakan umur benda purba berdasarkan letaknya di suatu lapisan tanah. Nah, pada tahun 1668, ilmuwan Nicholas Steno pertama kali memperkenalkan hukum stratigrafi. Steno berpendapat bahwa lapisan yang dekat dengan permukaan itu adalah lapisan yang mudah daripada lapisan yang ada di bawahnya. Dengan kita menggali ke bawah, maka itu akan ditemukan lapisan yang makin tua, serta fosil akan kita temukan di sana. Berdasarkan hukum Steno, geologis Itali Giovanni Arduino memberi nama pada setiap lapisan batuan. Pada lapisan pertama, dia beri nama primary layers. Lalu, di atasnya terdapat batuan sedimen dinamakan secondary layers, dan lapisan teratas terdapat endapan aluvial yang dinamakan tersier dan quarter. Tetapi, tidak semua batuan yang muncul di permukaan itu memiliki umur yang sama dan tidak bisa dibandingkan antara batuan di satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Jika kita tidak dapat menyatukan seluruh lapisan di bagian bumi, kita tidak dapat membuat universal timescale. Akhirnya, pada tahun 1812, ilmuwan Inggris William Smith memberikan solusi dari permasalahan ini dengan membandingkan organisme purba yang terdapat di berbagai lokasi yang berbeda. Smith menemukan kesamaan umur terbentuknya lokasi tersebut. Di sini ada trilobite, ada eminence, dan ada shellfish. Dia menemukan organisme purba ini pada lokasi tempat yang berbeda, tapi memiliki kesamaan umur. Nih, seperti ini ya. Nah, hasil dari pertemuan
penemuannya si Steno, Arduino, dan Smith, saintis modern itu mendapatkan beberapa petunjuk untuk membuat geological time scale. Lalu lanjut, ketika arkeologi disatukan dengan ilmu kimia, itu akan menghasilkan yang namanya absolute dating. Nah, absolute dating ini merupakan teknik dating yang kedua. Bagaimana cara kerjanya? Oke, cara kerjanya pertama-tama segala hal yang ada di alam semesta ini terdiri dari materi yang amat sangat luar biasa kecil bernama atom. Lalu ada satu jenis atom yang pasti dimiliki semua makhluk hidup, yaitu karbon. Nah, atom karbon sendiri itu terdiri dari kakak beradik yang disebut isotop. Nah, ini dia kakak beradiknya. Ada karbon 12 dan karbon 14. Karbon karbon 12 sendiri adalah isotop karbon yang paling sering kita temukan di alam. Sedangkan si karbon 14 ini tercipta setiap hari saat sinar kosmik menerobos ke atmosfer bumi, kemudian mengenai unsur terbanyak di udara, yaitu nitrogen. Setiap hari, si karbon 14 dan karbon 12 ini, dia diserap oleh tumbuhan. Dan kemudian tumbuhan inilah yang kemudian dimakan oleh makhluk hidup, termasuk kita. Nah, saat kita mati, itu hal unik terjadi, yaitu jumlah karbon 14 dalam tubuh kita itu akan mulai berkurang, sedangkan jumlah karbon 12 itu tidak berubah. Disebabkan karbon 14 bersifat tidak stabil. Supaya bisa stabil, karbon 14 itu harus mengalami peluruhan kembali menjadi atom asalnya, yaitu nitrogen 14. Lalu, bagaimana cara karbon 14 yang labil ini luruh? Caranya, faktanya semua atom karbon radioaktif di dunia ini punya waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan si atom untuk meluruh setengahnya. Nah, waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 tahun. Jadi, dalam 5.730 tahun, jumlah total atom karbon 14 dalam sebuah spesimen itu akan berkurang setengahnya dan akan berkurang lagi setengahnya dalam 5.730 tahun selanjutnya. Nah, untuk mengukur jumlah si kakak beradik ini, karbon dalam suatu spesimen, para peneliti itu menggunakan alat canggih yang bernama mass spectrometer. Dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen dan alam, tambahkan waktu paruh dalam hitungan-hitungan yang sangat-sangat ribet dan memusingkan, maka terbentuklah rumus seperti ini. Dengan rumus ini, kita bisa mengetahui umur spesimen dari ribuan tahun yang lalu. Supaya lebih tepat, peneliti juga akan mencocokkan perhitungan mereka dengan aneka petunjuk waktu alami, yaitu menggunakan lingkar tahun pada pohon berkambium, atau para peneliti ini biasa menyebutnya dengan dendrokronologi. Seperti ini ya. Namun sayangnya, dengan menggunakan perhitungan karbon dating, hanya cuma bisa dipakai untuk spesimen makhluk hidup yang matinya itu kurang dari 50.000 tahun. Lalu, bagaimana nasib fosil dinosaurus yang umurnya lebih dari 50.000 tahun?
Nah, mereka itu akan menggunakan atom lain yang waktu paruhnya itu lebih lama. Misalnya potasium, argon, yang waktu paruhnya itu sampai 1,6 miliar tahun. Namun agar lebih akurat, memang biasanya para peneliti tidak hanya menggunakan salah satu metode saja, namun dengan mengkombinasikan keduanya agar saling melengkapi data-datanya. Lanjut untuk pengukuran skala waktu. Di sini sudah terbentuk yang namanya skala waktu geologi ya. Ini sudah terbentuk ada tahunnya, ada nama-namanya. Skala waktu geologi ini digunakan oleh para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Nah, berdasarkan International Commission on Stratigraphy, berturut-turut skala waktu geologi itu dari yang terbesar itu ada eon, terus ada era, ada period, dan epoch. Dalam bahasa Indonesia, eon itu diterjemahkan menjadi kurun, sedangkan era itu menjadi masa, period itu menjadi periode, dan epoch itu diterjemahkan menjadi kala. Selanjutnya kita masuk ke era Prekambium. Pada era Prekambium ini diperkirakan kehidupan terjadi di akhir masa Prekambian, yaitu terjadi sekitar 3.000 juta tahun lalu. Data yang diperoleh saat era ini masih merupakan dugaan, karena pada masa itu jumlah organisme masih sangat sedikit, sehingga fosil tidak akan ditemui pada lapisan tanah. Habitatnya pun yang mungkin ada adalah air, sehingga dapat diperkirakan bahwa muka bumi masih dihuni oleh prokariotik dan organisme bersel satu. Selanjutnya, kurun Hadean, yaitu masa tanpa kehidupan yang terjadi pada sekitar 4.600.000 tahun lalu hingga 4.000.000 tahun lalu. Pada masa ini merupakan masa pemadatan atau kondensasi bumi. Masa ini juga merupakan proses persiapan bumi sebelum dihuni oleh makhluk hidup. Pada masa ini juga merupakan lautan api di mana sangat sering terjadi hujan meteoroid. Pada masa ini juga disebut masa pembentukan bumi. Selanjutnya, kurun Archean atau masa kehidupan purba. Masa ini merupakan masa pembentukan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Masa ini juga permunculan kehidupan paling primitif yang bermula di dalam samudra berupa mikroorganisme dari berbagai jenis bakteri dan ganggang. Fosil tertua juga yang ditemukan adalah Stromatolites dan Cyanobacteria. Selanjutnya, kurun Proterozoikum atau masa kehidupan awal. Pada masa perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak atau eukariotik dan prokariotik. Menjelang akhir masa ini, muncul organisme yang kompleks sejenis invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral di laut dangkal, yang bukti-buktinya dijumpai sebagai fosil sejati pertama. Pada masa ini disebut juga masa kehidupan hewan bersel tunggal. Selanjutnya kita masuk ke era Paleozoik atau masa kehidupan tua. Pada masa era Paleozoik ini terjadi 600 kurang lebih 50 juta tahun lalu. Iklimnya panas dan lembab. Kehidupan di darat didominasi rawa-rawa. Hewan yang ada adalah kelompok reptilia pertama, selanjutnya seafood yang didominasi oleh amfibia, serangga, laba-laba,
kalajengking, sedangkan jenis tanaman yang diperkirakan ada adalah tumbuhan paku berbiji. Yang pertama, periode Kambrium. Pada periode Kambrium ini, zaman bermunculannya hewan invertebrata yang memiliki cangkang atau kerangka luar sebagai pelindung. Hampir seluruh kehidupan berada di lautan. Fosil yang umum dijumpai yaitu alga, cacing, spons, koral, moluska, echinodermata, brachiopoda, dan arthropoda. Fosil penunjuk zaman ini adalah Trilobita atau kelompok arthropoda yang telah punah. Pada periode Kambrium ini disebut juga zaman munculnya hewan bercangkang. Selanjutnya periode Ordovisium. Pada zaman Ordovisium ini dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang atau hewan bertulang belakang paling tua, dan beberapa hewan bertulang belakang yang muncul pertama kali seperti tetrakoral, graptolith, ekinoid atau landak laut, asteroid atau bintang laut, crinoid atau lele laut, dan bryozona. Koral dan alga berkembang membentuk karang di mana Trilobita dan Brachiopoda mencari mangsa. Graptolith dan Trilobita melimpah, sedangkan Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar. Selanjutnya, periode Silur. Pada periode Silur, zaman Silur merupakan waktu peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul pertama kalinya, termasuk Pteridophyta atau tumbuhan paku. Sedangkan kalajengking raksasa hidup berburu di dalam laut. Ikan berahang mulai muncul pada zaman ini, dan banyak ikan mempunyai perisai tulang sebagai pelindung. Selama zaman Silur ini, deretan pegunungan mulai terbentuk melintas Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Pada periode Silur ini disebut juga zaman migrasi dari air ke darat. Selanjutnya, periode Devon. Zaman Devon di sini merupakan zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Ikan berahang dan ikan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di dalam lautan. Serbuan ke daratan masih terus berlanjut selama zaman ini. Hewan amfibia pun berkembang dan beranjak menuju daratan. Tumbuhan darat semakin umum dan muncul serangga untuk pertama kalinya. Samudra menyempit sementara, benua Gondwana menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau. Pada periode Devon ini disebut juga zaman ikan. Selanjutnya, periode Karbon. Pada zaman perkembangan hewan amfibi dan tumbuhan hutan, munculnya pertama kali hewan reptilia dan serangga raksasa. Pada periode Karbon ini muncul pohon pertama, jamur klep, tumbuhan ferman, dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa pembentuk batu bara. Selanjutnya, periode Permayan. Zaman perkembangan hewan reptilia yang mirip mamalia. Pada zaman ini, reptilia meningkat dan serangga modern muncul, begitu juga tumbuhan konifer dan Grylco primitif. Pada zaman Permayan ini diakhiri dengan kepunahan Miska dalam skala besar, tribolid, dan banyak koral dan ikan menjadi punah. Pada periode Permain ini disebut juga zaman reptilia mirip mamalia. Oke, selanjutnya itu ada era Mesozoik. Di tabel warna hijau kalian bisa lihat era Mesozoik ini adalah
itu atau kehidupan reptilia yang berkembang pada zaman era Mesozoik, yang termasuk hewan reptilia itu ya seperti hewan raksasa, dinosaurus, dan yang buas-buas lainnya. Lalu masuk ke 3 periodenya, ada Trias, Juras, dan Kapur. Masuk ke periode Trias. Nah, periode Trias ini adalah zaman amonit atau reptilia, di mana dinosaurus dan reptilian laut yang ukuran sangat besar itu baru muncul pada zaman ini. Lalu ada juga berbagai macam mamalia yang tumbuh pada periode Trias ini pada zaman ini, dan juga ada reptilia yang hidup di air, jadi semakin banyak, dan juga termasuk seperti penyu dan kura-kura. Terus itu juga tumbuhnya palem berkembang dan penyebaran. Lalu ada Jura, periode Jura. Nah, periode Jura ini pada zaman ini tuh dinosaurus sudah menguasai daratan. Jadi pada zaman ini juga lingkungan laut dan daratan sudah mengandung fosil amonit dan belemnit yang sangat pekat atau sangat umum pada zaman ini. Lalu juga terjadinya dinosaurus yang menguasai daratan itu mempengaruhi bahwa meningkat jumlah mereka dan ukuran mereka semakin besar. Lalu juga ada lautan. Nah, lautannya ini juga dikuasai oleh reptilia laut, lalu juga di angkasa atau di udara itu juga ada reptilia terbang dan sebagainya. Lalu lanjut yang terakhir itu ada periode Kapur. Nah, periode Kapur ini dimana pada zaman itu tuh dinosaurus sudah berakhir, atau dikatakan bahwa zaman ini tuh zaman ini adalah zaman akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa. Karena bergantinya dinosaurus, maka datanglah mamalia berpalesenta. Datang juga tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang berbagai macam jenisnya. Nah, dan juga iklimnya tuh berubah karena terjadinya hujan meteor itu. Nah, lalu lanjut ke era Kenozoik. Kalian bisa lihat di tabel yang paling atas. Nah, era Cenozoik ini adalah masa yang dari 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang itu masih bisa dirasakan atau masih ada. Kenapa? Karena era Cenozoik ini adalah masa kehidupan mamalia, di mana mamalia berubah jadi manusia purba dan manusia purba menjadi manusia modern. Banyak sekali, kalian bisa lihat periodenya, ada Tertiary, Equaternary, itu dibagi lagi beberapa. Baik, kita akan masuk pertama zaman tersier. Nah, zaman tersier ini adalah dimana sudah terjadinya perkembangan jenis kehidupan yang baru. Lalu juga ada mamalia mulai menjadi garis keturunan, terus juga menyusui. Lalu juga di mana fauna yang dulu yang 65 juta tahun yang lalu dan sampai sekarang masih sama. Lalu juga tumbuhan. Nah, tumbuhannya itu sudah berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan. Lalu juga pada zaman tersier ini juga akan ada penculan dan kepunahan hewan dan tumbuhan yang sering terjadi karena cuaca secara global. Nah, ketika bumi ini mengalami pendinginan yang sangat cepat, maka sehingga akhir tersier ini terbentuklah Ice yang kedua. Lalu lanjut ke kala Paleosen. Nah, dari semuanya itu tadi tersusunlah beberapa kala. Nah, pertama itu ada kala Paleosen. Kala Paleosen ini artinya mengandung 0% bentuk secara. Jadi dia hanya 0% dalam pembentukan awal. Jadi kayak misalnya dia awal memunculkan hewan, awal memunculkan rumput, awal
hanya sebatal awal. Lalu ada kala Eosen. Nah, kala Eosen ini artinya mengandung 1-5% bentuk-bentuk sekarang, di mana dia sudah mulai membentuk hewan pengerat, kuda, unta, dan badak. Dan juga dia mulai memunculkan hiu raksasa, burung raksasa. Lalu ada kala Oligosen. Nah, di dalam kala Oligosen ini sudah mengandung 10-15% bentuk-bentuk sekarang. Jadi setelah tadi itu sudah muncul berbagai macam jenis yang kecil, sekarang dia akan memuncul dengan jenis yang ukuran besar, yaitu seperti gajah dan juga nenek-nenek moyang seperti kucing, anjing, beruang, itu mulai berkembang. Lalu ada juga nih sekarang muncul yaitu siput-siput seperti kepiting, kerang, dan siput. Lalu ada kala Meozen. Nah, kala Meozen ini sudah mulai naik nih 20% sampai 40%. Di mana hemoid mulai tumbuh seperti sapi, domba, dan monyet. Dan juga mamalianya ini sudah mulai memakan rumput. Dia tidak lagi memakan hal-hal yang lain. Lanjut, yang terakhir itu ada kala Pliocene. Nah, pada tahun inilah mengandung 50-90%, bisa dikatakan sudah 90%, sehingga munculnya hominid yang pertama kali di zaman ini. Bisa dikatakan seperti itu. Artinya mengandung 1-5% bentuk-bentuk sekarang, di mana dia sudah mulai membentuk hewan pengerat, kuda, unta, dan badak. Dan juga dia mulai memunculkan hiu raksasa, burung raksasa. Lalu ada kala Oligosen. Nah, di dalam kala Oligosen ini sudah mengandung 10-15% bentuk-bentuk sekarang. Jadi setelah tadi itu sudah muncul berbagai macam jenis yang kecil, sekarang dia akan memuncul dengan jenis yang ukuran besar, yaitu seperti gajah dan juga nenek-nenek moyang seperti kucing, anjing, beruang, itu mulai berkembang. Lalu ada juga nih sekarang muncul yaitu siput-siput seperti kepiting, kerang, dan siput. Lalu ada kala Meozen. Nah, kala Meozen ini sudah mulai naik nih 20% sampai 40%. Di mana hemoid mulai tumbuh seperti sapi, domba, dan monyet. Dan juga mamalianya ini sudah mulai memakan rumput. Dia tidak lagi memakan hal-hal yang lain. Lanjut, yang terakhir itu ada kala Pliocene. Nah, pada tahun inilah mengandung 50-90%, bisa dikatakan sudah 90%, sehingga munculnya hominid yang pertama kali di zaman ini. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah zaman kuarter. Pada zaman kuarter ini ada 2 kala, yaitu yang pertama kala Pleistocene. Nah, pada kala Pleistocene ini terbentuklah kala kehidupan manusia purba. Kenapa dikatakan manusia purba? Karena pada zaman Pleistocene ada 5 kali zaman es atau yang disebut zaman glasial yang besar pada sebagian besar di Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara yang sudah ditutupi oleh es. Nah, pada penggunungan Alpen, penggunungan Carpathia, dan penggunungan Himalaya, di antaranya itu antara 4 ini juga sudah termasuk ke zaman es atau zaman intraglasial. Nah, di mana iklim bumi yang lebih hangat, makanya dia berubah jadi kehidupan manusia purba. Terus juga manusia purba dikatakan juga sebagai manusia purba Jawa karena munculnya pada kala Pleistocene. Lalu juga selain manusia purba juga ada beberapa perkembangan atau mamalia lainnya. Nah, lanjut, yang terakhir yaitu kala Holocene.
pada 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang, kala kehidupan manusia modern, Homo sapiens. Kenapa kala Holocene disebut sebagai Homo sapiens? Karena manusia modern yang mempunyai peradaban baru muncul pada kala Holocene. Nah, pada kala itu, Holocene, sebagian besar es di kutub sudah mulai lenyap sehingga permukaan air laut naik dan tanah-tanah sudah tergenang air yang menjadikan laut. Jadi di mana pergeseran itulah yang membuat kala Holocene berubah menjadi Homo sapiens. Tapi tidak diungkiri bahwa flora dan fauna dari zaman kala Holocene sampai sekarang, sampai zaman Homo sapiens atau manusia cerdas, sama, tidak ada yang berubah. Mungkin akan ada sedikit kepunahan karena keadaan, tapi sampai sekarang masih ada yang sama. Baik, terima kasih. Ini penjelasan dari kelompok kami.